Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini Sam Caniago hadir bersama Bang Baktul yang tidak asing bagi politisi di Sumatera Barat, apalagi di Kabupaten Solo. Selamat sore ya Bang. Sore, Ketemu kembali ya Bang. Kita ingin melihat dari sisi kondisi masyarakat di Sumatera Barat, mungkin khususnya juga di Solo Raya, Bang. Masyarakat di Solo Raya serasa begini, Pak Oli. Ya. Seperti mencoba mencermati dengan baik apa yang terjadi hari ini di tengah-tengah konstelasi politik Sumatera Barat, khususnya di Pilgub, Pak Oli. Ini satu hal yang menarik, Bang. Ya, Pandangan Abang selaku politisi di Sumatera Barat tentang 3 mantan bupati yang memberikan dukungan terhadap Mahyildi Pasco. ini betul-betul luar biasa dan di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan ya. Betul, Pak Oli. Karena biasanya begini, Pak Oli. Jarang-jarang itu pejabat, apalagi sekelas mantan bupati, Ya. yang mau memberikan dukungan terbuka kepada salah satu calon dalam pilkada. Lebih luar biasanya lagi dan di luar kebiasaan itu lagi adalah 3 mantan bupati Solo malah tidak mendukung Bupati Solo saat ini untuk maju dalam pilgub. Yang notabene putra daerah sendiri. Putra daerah sendiri. Nah, ini Iya. kan ada apa? Nah, sekarang ini rivalnya orang kampungnya, tapi 3 mantan bupati kita, Pak Samsurain, Pak Gusmal, dan Pak Gamawan, itu malah dukung Buya Vasco, bukan dukung OTW yang notabene adalah orang Solo sendiri gitu. Tapi ini juga menarik, Bang. Ya, Samsurahim dan Pak Gusmal. ya, Kedua ini merupakan tokoh yang karismatik di Kabupaten Solo dalam memimpin Solo. Biasanya Pak Samsurain dan Pak Gusmal yang berbeda dalam mendukung kandidat-kandidat di daerah ini. ya. Walaupun tidak secara nyata, tapi itu di mana ada Samsurain, Gusmal jarang ada di sana. Gitu. Nah, hari ini yang luar biasanya, di saat Gusmal, Samsurahim ingin menghadirkan calon gubernur itu yang seperti apa ini Abang melihatnya? Nah, ini kita lihat Pak Gusmal dan Pak Samsurahim itu malah dengan Pak Gamawan juga itu jarang dalam satu pandangan untuk satu hal tertentu. Dalam arti positif ya, kan berbeda pendapat biasa. Tapi hari ini walaupun beliau-beliau itu tidak mungkin bertemu, tidak pernah bercerita bersama, berhubungan melalui telepon atau segala macam pun, saya yakin itu. Tapi dalam hal memilih gubernur, belum malah sama-sama dukung Buya Mahyildi dan Vasco. Tentu juga perlu jadi pelajaran bagi kita semua. Kenapa gitu sampai orang kampung kita sendiri tidak mendukung kita. Ini bagi siapapun, terutama bagi politisi, nah ini harus jadi catatan ini. Jangan sampai hal ini terjadi. Kalau orang kampung kita saja tidak mendukung kita, bagaimana pula orang lain mau mendukung kita? Kondisi ini Bang, di saat Pak Gamawan maju dulu sebagai gubernur Sumatera Barat, mayoritas Solo itu, masyarakat Solo dan tokoh itu tanpa diminta, mereka ikut berpartisipasi untuk memenangkan kandidatnya gitu. Itu terjadi apa namanya semacam anomali penyimpangan. Jadi mungkin ini begini Pak, mungkin ada hal yang tidak biasa mungkin terjadi di kepemimpinan Kabupaten Solo hari ini, sehingga tokoh-tokoh orang tua kita tersebut bersikap berbeda dari yang biasanya. Ini sebuah pukulan berat bagi seorang politisi. Tentu bagi masyarakat Solo sendiri, Pak Gusmal maupun Pak Gamawan dan Pak Samsul itu merupakan representasi Solo lah Pak Wali. Karena beliau itu kan berasal dari 3 daerah di Kabupaten Solo ini. Pak Gamawan kita anggap dari selatan, Pak Gusmal di tengah, Pak Samsurahim di utara. Beliau-beliau itu sama populernya, sama berpengaruhnya, dan sama disukai oleh rakyat di seluruh Kabupaten Solo, tidak mengenal utara, selatan, ataupun tengah. Tapi bagi orang luar, saya yakin ini
jadi catatan khusus nih bagi orang luar Kabupaten Solo. Pasti ada yang berpikir, bagaimana kita mau mendukung calon A Iya. kalau orang kampungnya sendiri tidak mendukungnya, dan itu direpresentasikan oleh dukungan dari Pak Gamawan, Pak Samsuraim, dan Pak Gusmal tadi. Jadi ketiga mantan Bupati Solo yang dimiliki Solo itu memiliki karismatik yang berbeda di antara yang tiga. Kemudian juga pamong dan birokrat senior, itu Betul. ketiganya itu dimiliki. Ya, Kita rasa untuk pemimpin Solo ke depan itu akan sulit untuk menyaingi dari yang tiga orang ini. memang demikian. Tiga pemimpin Solo ini sulit nih Ya. untuk disaingi karismanya, kepemimpinannya. Ya, the legend lah, bisa kita dikatakan the legend lah beliau-beliau yang bertiga ini. Karena Pak Samsuraim kita lihat, beliau selain juga mantan Bupati Solo, juga mantan Wali Kota Solo, Iya. mantan Ketua DPRD Saulun. Pak Gusmal 2 kali beliau jadi Bupati Solo. Dan sebelum itu beliau adalah birokrat senior karena beliau adalah mantan sekda di Kabupaten Solo. Nah, Pak Gamawan jadi sebut lagi. Beliau juga ASN yang sukses, Iya. punya jabatan yang penting di provinsi dulu sebelum jadi 2 periode Bupati Solo, 1 kali gubernur, kemudian jadi Mendagri. Mendagri pertama loh dari orang sipil, orang di Solo, Bang. Mendagri pertama orang sipil ya. Iya. Mungkin juga menteri pertama yang dari UNAN kayaknya, kalau Iya, nggak dari salah UNAN itu. juga ya, Bang. Ya. Iya. Nah, itu tentu dengan reputasi demikian, tidak salah kalau masyarakat menjadikan beliau bertiga sebagai referensi menjatuhkan pilihan kepada Pilgub Sumbar mendatang. Secara terbuka beliau sudah sampaikan bahwa beliau mendukung pasang Maedi Vasco. Memang Pak Gamawan tidak secara verbal, tapi dengan kedatangan beliau memenuhi bersilaturahmi ke tempat Buya Mahyeldi pada saat memasuki masa kampanye, yaitu orang politik atau orang Minang tahulah bahwa dengan simbol-simbol kedatangan beliau, suka atau tidak suka, itu akan diterjemahkan bahwa Pak Gamawan mendukung Buya Mahyeldi. Oh iya, Bang. Kita lihat sosok Pak Gamawan seperti yang Mas sampaikan, mulai dari Bupati Solo, Gubernur sampai Menteri, sebagai negarawan sejati. Daerah-daerah yang ditinggalkan beliau itu tidak ingin dipimpin orang-orang yang tidak tepat. Nah, sejauh mana efeknya di Solo Raya, Bang? Satu kesatuan yang tak bisa terpisahkan secara kultur, walaupun administrasi pemerintah yang berbeda. Sejauh mana efek dari tiga mantan itu? Tidak hanya di Solo Raya, Pak Wali, tapi juga akan berpengaruh kepada 18 kabupaten kota yang lain. Iya, iya. Karena reputasi beliau tadi, di luar kebiasaan, mantan pejabat tidak mendukung putra daerahnya sendiri gitu. Iya, Pasti ada hal-hal yang sangat terjadi atau hal-hal yang ekstrim terjadi di tempat seorang putra daerah tadi memimpin. Kalau tidak akan mungkin beliau-beliau itu malah mendukung orang dari daerah lain. Bisa jadi juga mungkin Pak Wali, kan ada dalam Islam, kita kalau mewakafkan sesuatu, itu harus yang terbaik gitu. Kalau putra daerah kita belum tentu yang terbaik untuk kita wakafkan ke Sumatera Barat, nah nanti kan terjadi penyesalan. Kacamata Abang melihat dari percaturan head to head hari ini gitu. Ya. Mahyeldi Vasco, EPRD dan Ekos. Sisi mana para tokoh hari ini, termasuk Kabupaten Solo, itu lebih cenderung memilih Mahyeldi Vasco-nya, Bang? Berdasarkan karena pertama tentu orang membandingkan antara Mahyeldi Vasco dengan hari ini Pak EPRD. Pertama tentu pribadinya atau personality, sikap, tampilan, ataupun juga rekam jejak dari dua orang ini. Keduanya masih sama petahana hari ini. Ya, sama-sama petahana, tentu akan dibandingkan dulu pribadinya dulu gitu. Iya. Nah, gimana pribadinya gitu kan? Apakah memang layak untuk memimpin dengan segala sikap dan sifatnya atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian juga kinerja. Iya, iya.
Nah, bagaimana kinerja PIPRD di Solo dan bagaimana kinerja Buya yang mantan wali kota Padang yang banyak menyelesaikan masalah-masalah di kota Padang seperti Taplau, itu kan Tacsila di zaman beliau, Khatib Sulaiman. Kemudian terutama yang dirasakan oleh orang Solo adalah kita yang di Solo ya, itu tidak ada lagi selama kepemimpinan Buya macet di Pasar Bandabue itu selesai itu. Walaupun tidak ada gembar-gembor, tidak ada koar-koar, tidak ada marah-marah misalnya, tapi ternyata setelah Buya memimpin Kota Padang, itu macet di jalan di depan Pasar Bandabue itu sampai saat ini sudah selesai. Ini menarik Bang. Kita lihat, mungkin mengutip dari silakan Bang, diminum dulu Bang. Kita lihat mengutip satu kalimat dari Rocky Gerung. Penilaian pemimpin itu ada yang pertama itu perlu kita nilai etikabilitasnya. Yang kedua itu moralitasnya. Jadi dari kacamata perbandingan para tokoh yang ada di Solo, apakah ini satu patokan dasar untuk menentukan pilihan, Bang? Tidak hanya untuk Pak Gamawan, Pak Gusmal dan Pak Samsurain ya. Bagi pemilih umumnya tiga bagian. Ada pemilih rasional, ada pemilih psikologis, dan ada pemilih yang sosiologis. Kalau pemilih rasional tentu secara rasional lah dengan akal sehat, maupun ada juga yang rasionalnya pragmatis, mungkin karena diberi sesuatu. Tapi kita anggap proporsional yang idealis, yang nggak ada pilihan tentu ke Buya lah gitu. Kemudian ada orang yang memilih karena alasan sosiologis, karena sekampung, karena seagama, satu sekolah, hal-hal yang berhubungan dengan hal primordial lah, kan Sukuisme. Nah itu juga gitu kan. Nah kemudian ada juga pemilih psikologis yang memilih berdasarkan melihat dari personality dari pribadi si calon. Apakah dia sopan, apakah dia ramah, apakah dia sederhana, apakah dia peduli, apakah dia matang secara emosional. Nah, itu juga menjadi dasar pemilihan atau orang menjatuhkan pilihan. Hari ini karena sekampung tadi itu mungkin dikesampingkan, tapi lebih berfokus kepada melihat dari secara psikologis. Buya itu mungkin dianggap lebih baik, lebih matang, sopan, mengayomi, sabar gitu kan, tidak suka marah-marah misalnya, lalu tidak suka membalas serangan kalau diserang. Kembali ke rasionalnya, alasan orang memilih tadi, ternyata Buya itu dianggap mampu memimpin Sumatera Barat walaupun dalam kondisi susah. Kenapa susah? Buya mengawali kepemimpinannya adalah ketika COVID sedang menjadi-jadi. Anggaran tersedot untuk menangani COVID, sehingga tidak banyak anggaran yang bisa digunakan untuk pembangunan. Kemudian di akhir-akhir ternyata kita dapat bencana yang banyak juga di Sumatera Barat. Ada gunung meletus, ada banjir bandang dan segala macam. Tapi dia tetap bisa membawa Sumatera Barat dalam keadaan yang tidak ekstrim lah. Artinya bisa diselesaikan masalah-masalah tadi. Beliau gerak cepat, dibantu oleh Andre Rosiade, sehingga infrastruktur yang rusak ketika bencana-bencana gunung meletus dan segala akibatnya seperti banjir lahar dingin tadi bisa kita selesaikan, sehingga jalan Lembah Anai sekarang kan sudah bisa dilalui. Nah, itu mungkin yang menjadi nilai tambah bagi Buya, walaupun dalam kepemimpinan yang hanya 3,5 tahun belakang. Munculnya Vasco, salah satu tokoh yang terbilang muda, apakah memberikan efek yang bagus untuk mendampingi Buya saat ini? Oh, itu pasti. Vasco itu memberikan dukungan elektoral yang luar biasa bagi Buya jika nanti terpilih jadi gubernur. Sama kenapa anak muda yang luar biasa ini.
dia cerdas dengan pendidikan baik, tamat teknik UI, Iya. kemudian punya jaringan di tingkat nasional yang luas dan kuat, sudah berpolitik sejak mahasiswa dulu, bukan anak muda tanpa pengalaman. Saat ini juga sebagai salah seorang ketua DPP Gerindra, dulu juga salah seorang ketua di HIPMI dan juga di ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Kemudian Fasko juga telah terjun juga dalam pemerintahan sebagai staf khusus dari Wakil Ketua DPR RI Bapak Priyo Budi Santoso, dan terakhir juga menjadi staf khusus dari Wakil Ketua DPR RI Bang Sukmi Dasko. Iya, Jadi tidak diragukan lagi dari reputasinya, ditambah muda gitu. Sehingga pemilih milenial Gen Z itu kan banyak sekali saat ini. Dan Fasko menjadi representasi lah dari generasi muda dan generasi milenial maupun Gen Z. Gen Z, kalangan milenial, kita lihat Fasko memang cukup bagus. Kita lihat kondisinya di lapangan hari ini. Begini Pak Oli, Fasko ini kan berasal dari Partai Gerindra, Iya. partai pemenang Pilpres, Ya. partainya Pak Prabowo. Dan kabarnya Fasko memang ditugaskan khusus oleh Pak Prabowo untuk bangun kampung, mendampingi atau membantu Buya Mayildi dan masyarakat Sumatera Barat. Melalui tangan Fasko lah Bapak Prabowo ingin menyampaikan terima kasihnya. 2 kali Pilpres Pak Prabowo itu kan menang telak di Sumbar. Kali Bang, di samping itu para partai politik, mungkin partai pengusung ya, ada Demokrat, Gerindra, PKS mengambil langkah ini. Sama ini kan mungkin tidak bisa juga kita pungkiri, memang terjadi saling kontrol dan kritik antara PKS dan Gerindra di Sumatera Barat. Tapi itu kan biasa dalam demokrasi. Tapi hari ini bergabungnya Buya Mayildi dari PKS dan Fasko dari Gerindra dengan arsiteknya Andre Rosiade, itu sebenarnya dalam rangka untuk kepentingan Sumatera Barat secara keseluruhan. Tidak, kondisi hari ini menjadi salah satu barometer tokoh-tokoh Solo juga menjatuh pilihan kepada Mayildi Fasko. Masyarakat Solo ini kan kita kenal sebagai masyarakat yang cerdas, kritis masyarakat juga. yang kritis, yang masyarakat yang memang berpikir jauh, memikirkan tidak hanya hal yang kecil-kecil dan sepele, tapi juga berpikir ke depan. Sehingga ini juga menjadi hal yang sangat menentukan bagi masyarakat untuk menentukan pilihan, menjatuhkan pilihan kepada Buya Mayildi dan Fasko Rusemi. Kondisi hari ini di Solo itu, tokoh-tokoh masyarakat memprediksikan kemenangan Mayildi Fasko di Solo itu di atas 70%. Bagaimana pandangan Abang? Dukungan dari 3 mantan Bupati Solo itu sangat signifikan, Pak. Ada masyarakat yang memperkirakan bahwa kemenangan Mayildi Fasko di Solo Raya itu 70%. Nah, itu bukan isapan jempol, itu sebuah prediksi yang masuk akal dan bisa dipertanggungjawabkan. Secara logika bisa diterima akal sehat nggak Bang? Oh, jelas diterima akal sehat. Dengar survei terakhir ya sebelah itu kan baru 16%. Baru di angka 16 ya secara keseluruhan. Nah, Mayildi Fasko sudah di atas 78%. Apalagi dengan dukungan dari 3 mantan Bupati Solo tadi. Walaupun di media sosial itu berkembang mungkin ada buzzer-buzzer gitu, di sisi melemahkan para tokoh kita hari ini. Katakan buzzer-buzzer tersebut itu tidak akan mempengaruhi tokoh-tokoh yang atau mantan Bupati Solo tersebut. Kan bukan sosok kaleng-kaleng, Pak Uli, tapi sosok yang betul-betul dipercaya masyarakat, yang menjadi teladan bagi masyarakat. Jadi saya yakin masyarakat tetap
akan sangat memperhatikan dan menjadikan referensi dukungan dari Pak Gamawan, Pak Gusma, dan Pak Samsur Rahim. Tapi Pak Gamawan hasil pemilihan sistem secara langsung, beliau termasuk gubernur pertama yang melaksanakan Ya, langsung ya Bang? beliau dapat angka kemenangan 90% di Kabupaten Solo. Ya, Solo 90%. Kutipan-kutipan karena Abang begitu dekat sama Pak Gamawan, satu kalimat-kalimat yang inovatif dari Pak Gamawan yang masih Abang ingat. Saya pernah mendengar pernyataan dari Pak Gamawan, penjajah Belanda pun gitu, Ya, itu tidak mau mengutak-atik adat Salingka Nagari. Tetap ketuakan bisa berhenti karena bupati tidak setuju. Masyarakat kecewa, tokoh-tokoh adat kecewa, tokoh-tokoh Solo kecewa. jadi nilai-nilai kearifan lokal, organisasi kerapatan adat di bawah kepemimpinan Bupati kemarin ini salah satu faktor yang menjadikan adanya suatu gelombang rakyat untuk mendukung Mahyildi Pasco. Itu boleh. Memang bagian dari reaksi atas kepemimpinan di Solo yang terjadi saat ini. Ada yang beranggapan di dalam 4 tahun terakhir itu Kabupaten Solo itu selalu gaduh. Duduk di Lapau, orang bercerita video viral itu, ternyata Bupati Solo lagi gitu. Nah, jadi ada rasa apa namanya malu gitu, karena setiap ribut, setiap gaduh, tato di Solo lagi gitu. Ribut di DPRD itu kan, Ya. Bupati marah-marah itu kan nggak pernah terjadi selama ini. Jadi Kabupaten Solo itu selalu viral dengan dalam tanda kutip dengan hal yang Ya, penting bukan sebenarnya, ya, Bang. bukan hal yang sifatnya prestasi, tapi sifatnya yang negatif kalau kita lihat. Jadi bukan terkenal bukan karena prestasi. Artinya bisa dikatakan pemimpin yang suka menanam manajemen konflik. Ini kita lihat bupatinya berkonflik, Oh, bupatinya yang berkonflik, baik dengan DPRD, ya, dengan lembaga ya. dengan lembaga, gitu kan, dengan gubernur, dengan masyarakat. Solo yang dulu tempat berkunjung dari daerah lain belajar ke Solo banyak ya Bang? Ya, dulu kan Solo ini kan kabupaten terbaik dari yang baik. Impian Abang untuk calon Bupati Solo itu seperti apa harapan Abang? Ya, kita ingin Bupati Solo ke depan dan Wakil Bupati Solo ke depan yang bisa membenahi carut marut ataupun kehebohan yang terjadi 3 tahun terakhir. Jadi kita pilihlah pemimpin yang bisa merangkul semua pihak, yang bisa mengembalikan harmonisasi di Kabupaten Solo. Masuk mengembalikan kejayaan Kabupaten Solo yang pernah ada. Nah, dulu di bawah kepemimpinan bupati-bupati sebelumnya seperti Pak Gusma, Pak Samsuren, dan Pak Gamawan. Gitu. Dari 3 pasang hari ini yang ada kandidat Bupati Solo itu, kalau arah menurut Abang pasang mana yang lebih cocok? Bisa lah menjadikan Solo sejuk dan damai kembali. Prabowo efek ini Bang, karena sejuk dan damai itu salah satu tagline yang diangkat oleh pasangan JFP Chandra. So, kalau kita mau daerah ini maju, tentu harus kita pastikan pemimpin yang terpilih besok ini memang yang bisa menjalin komunikasi dengan Pak Prabowo. Oke Bang, cukup panjang dialog kita hari ini. Sebelum kita closing, mungkin ada yang mau disampaikan kepada para pemirsa kita dari Abang selaku pengamat politik untuk Kabupaten Solo dan Sumatera Barat. Ya, jadi kepada seluruh pemirsa channelnya Pak Wali, Ya, Sam Caniago, YouTuber dan TikToker yang sedang naik daun. Amin. Hati-hati juga dalam memilih pemimpin. Iya. Jangan terayu dengan bujuk rayu sesaat, atau juga jangan terayu menentukan pilihan karena diberi uang
transaksional ya. transaksional, ya uangnya boleh terima gitu, karena anggap sedekah. Kata Ustadz Abdul Somad, ya terima aja uangnya, tapi anggap sedekah, tapi jangan pilih orangnya. Tapi kalau uangnya diterima orang yang dipilih, itu suap, dosa kita. Jadi main aman saja kita. Kalau memang nggak bisa menolak uangnya, terima uangnya, tapi pilih yang lain, jangan yang memberi uang. Kemudian pilihlah pemimpin yang kalau kita tidak punya pengetahuan yang cukup terhadap calon tersebut, ya kita lihatlah referensi dari tokoh-tokoh terkemuka yang tidak mungkin asal-asalan memberikan dukungan. Yaitu untuk gubernur adalah Buya Mahyardi dan Vasco Rusemi. Terima kasih Bang. Baiklah pemirsa, kita sudah melakukan dialog panjang bersama dengan mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat 2 periode, Bang. 2 periode. Tentang bagaimana Solo ke depan dan Sumatera Barat. Kenapa para tokoh-tokoh Solo itu hari ini tidak mendukung putra daerahnya sendiri? Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Nantikan Sam Caniago dalam edisi-edisi edukasi informasi yang mencerdaskan pada sesi-sesi selanjutnya dengan tokoh-tokoh terbaik di Sumatera Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang. Sama Pak Oli.